tanam padi misalnya kan, pinjam hari ini cair, panennya bulan depan udah disuruh ngangsur. Ini benih yang ditanam aja belum tumbuh udah disuruh ngangsur gitu. Nah, jadi belum dicangkul malah kali Bang. Standby, rolling bos. Bang Adi Warna, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. CEO dari Abang Desa Indonesia. Bang, ini startup baru yang ada di Kalbar ya? Iya. Gimana Bang ceritanya bisa bikin startup baru nih Abang Desa? Sebelumnya terima kasih udah diajak ngobrol di sini podcast. ya jadi Abang Desa ini kan apa ya, singkatan dari Ayo Bangun Desa gitu lah. Oh, Ayo Bangun Desa. Mantap. Jadi sesuai namanya ya. Tapi ini pertama ya startup ya di Kalbar yang model ini. Pertama dengan model bisnis ini ya. Oh iya. Ya, di Kalbar kita pertama dengan model bisnis untuk fintech lah, financial technology. Iya. Jadi kalau bicara ide awal. Jadi gini, panjang sebenarnya ceritanya. Saya kebetulan anak petani. Abang anak petani. Bapak saya petani gitu kan. Ibunya juga petani berarti Bang? Ya, ibu rumah tangga yang dampingi bapak lah gitu kan. Di mana petaninya Bapak? Dulu ada satu daerah namanya Melayu Baru, itu kalau sekarang tuh di daerah Menteradu sana. Daerah Kecamatan Samalantan ya. Kalau sekarang Kecamatan Menteradu, Kabupaten Bengkayang tadi. Jadi ya sebagaimana anak petani lainnya, Bapak tuh pernah cerita gini, saya tuh ingat dengan omongan Bapak. Kebetulan ayah saya udah meninggal. Jadi saya sering teringat dengan omongannya yang nyebut gini, Adi, kalau sudah besar jangan mau jadi kayak Bapak gitu. Ya waktu berlalu gitu. Dan saya coba tanya dengan kawan-kawan setelah besar udah ini gitu kan, mereka dapat pesan yang sama enggak? Ternyata ya hampir semua kawan-kawan yang anak petani punya dapat pesan yang sama. Jangan jadi seperti Bapak. Artinya apa? Artinya saya ngelihat, berarti kenapa Bapak sampai ngomong gitu, dan petani-petani lainnya punya pesan gitu dengan anaknya kan. Ternyata mereka tidak percaya dengan masa depan profesi yang mereka jalani gitu. Nah, di sisi lain waktu sekolah kita selalu diinikan dengan angka-angka statistik. Masyarakat Indonesia adalah berprofesi sebagian besar sebagai petani gitu kan. Nah, ada kegelisahan di saya kan. Nah, Indonesia punya penduduk yang sebagian besar sebagai profesi petani. Tapi mereka ini rata-rata tidak pede dengan profesi mereka, tidak bangga dengan profesi mereka. Lalu bagaimana mungkin kita membayangkan Indonesia bisa maju gitu kan? Benar, Bang. Ya kan, ketika mayoritas penduduknya tidak suka dengan pekerjaannya. Sebenarnya mungkin bukan nggak suka Bang, tapi lebih kayak, loh kok gue susah banget. Iya betul, setuju. Jadi enggak bangga dan tidak berniat mewariskan ininya gitu. Dan kan? Sorry Bang, mungkin bisa dibilang petani itu dibilang kayak gini, ya lu cuma buruh gitu loh. Iya betul. Bener nggak sih Bang? Iya. Tega banget kan kadang-kadang. Jadi tuh mindset bahwa petani itu miskin, petani itu profesi yang kelas bawah, itu yang memang Nah belakangan setelah besar saya mulai kerja, mulai sedikit awal kerja di mana Bang? Ya, saya sebagian besar kebetulan bekerja di bidang lembaga keuangan dalam halnya. Sebagian besar tuh 11 tahun karir saya itu di perbankan. Jadi saya cukup paham lah, ngerti bagaimana administrasi keuangan, terus bagaimana nasib, kalau saya bilang bagaimana nasib aplikasi pengajuan pinjaman modal yang status pekerjaannya sebagai petani dipandang seperti apa, saya tahu persis lah gitu. Mereka betul-betul di nomor 19 kan mungkin kan bukan nomor 2 lagi gitu kan. Karena petani masih dianggap sebagai sebuah entitas yang beresiko. Artinya kalau ngasih kredit, ngasih pinjaman ke petani ini beresiko, banyak macet apa segala macam gitu. Salah satu faktor kenapa petani atau pelaku usaha kecil susah berkembang, itu kan masalah
salah satu faktor utamanya adalah faktor modal, Benar. ya kan? Nah, jadi timbullah saya dan kawan-kawan tuh berpikir untuk ya kayaknya kita harus bikin sesuatu yang ya tetap bisnis tapi berdampak, jadi bisnis berdampak gitu Iya. lah. Kita bisnis jalan tapi punya dampak yang baik buat masyarakat gitu kan. Yang abang tangkap sebenarnya permasalahan di petani ini sebenarnya karena kurang mengertinya perbankan untuk mengembangkan usaha yang dilakukan seorang petani gitu bang. Iya, ada beberapa faktor sebenarnya. Mungkin perbankan sudah berusaha ya untuk mengakomodir mengakomodir untuk segmen pertanian apa segala macam. Tapi gini, saya mau sedikit cerita bahwa sebagian besar perbankan kita ini kan, bukan sebagian, hampir seluruhnya lah. Iya, Bang. Hampir seluruhnya perbankan kita ini kan berkantor pusat di Jakarta. Betul. Jadi sementara setiap daerah ini kan punya karakteristik yang berbeda gitu. Iya. Sebagai contoh misalnya, aturan perbankan misalnya kalau yang mensyaratkan jaminannya harus sertifikat misalnya Iya. kan. Sementara kalau di desa kita mau cari orang yang punya sertifikat mungkin kurang. Iya. Atau contoh lain misalnya, untuk jaminan yang diterima perbankan, kalau rumah itu harus memiliki IMB misalnya. Iya. Di kampung kita mau dapat Iya, IMB mereka, susah. ya kan, siapa yang punya IMB di kampung Benar. gitu kan. Akhirnya ya mereka Tapi bukannya kalau mental. perbankan itu bisa pakai surat keterangan desa ya bang? Beberapa mungkin bisa, tapi sebagian besar saya pikir belum bisa untuk mengakomodir itu. Jadi aplikasi ini tujuannya seperti apa bang? Ya, balik ini jadi Abang Desa itu kan Iya. sesuai dengan namanya Ayo Bangun Desa gitu Iya. kan. Jadi aplikasi ini kita lewat memposisikan diri sebagai penghubung. Jadi kita menghubungkan Iya. antara pelaku usaha, pelaku UKM, termasuk mereka yang ada di desa, petani, peternak, Iya. itu kita hubungkan dengan para investor-investor yang punya uang lah gitu. Jadi kita posisinya berada di tengah-tengah, mempertemukan antara yang butuh modal dengan orang yang bersedia atau yang punya uang untuk menyiapkan Oh, gitu. jadi ini memfasilitasi ya Iya. bang ya? Kayak marketplace lah, kayak ojek online gitu kan. Aplikasinya, usernya ada orang pengen numpang, ada orang yang bersedia memberikan tumpangan, ketemu kan gitu. Kita gitu juga, ada orang yang aplikasi kita nih, jadi ada dua tipe user. Pertama, user yang butuh modal, itu petani, Iya. peternak, pelaku usaha kecil kan, sama orang yang punya modal user. Jadi Ini khusus UMKM bang berarti ya? Atau gimana? Iya. Kalau kita Jatuhnya- memang core bisnis kita memang menyasar untuk ke pelaku usaha UMKM. Karena kalau pelaku usaha yang sudah besar, harusnya mereka sudah nyaman untuk diterima di bank kan. Oh iya. Iya. Jaminannya bang untuk pemodal? Nah, kan salah satu ini juga kan masalah jaminan ya. Jaminan salah satu permasalahan kita. Nah, kalau jaminan beberapa produk kita mensyaratkan itu, tapi itu bukan bukan segalanya lah. Artinya ada juga orang-orang yang tanpa jaminan pun bisa kita akomodir gitu kan. Tentu dengan kriteria-kriteria tertentu ya. Jadi intinya kita lebih fleksibel lah. Kita tetap selektif tapi tetap mengedepankan kondisi keadaan masyarakat sekitar gitu kan. Iya. Nah, intinya kita berusaha untuk memastikan setiap pengajuan yang kita rekomendasikan ke investor itu sudah layak gitulah. Dan nanti bisnisnya yang dijalani oleh itu berbunga berarti bang? Tetap berbunga atau bagi hasil jadinya? Untuk pola pengembaliannya itu ada beberapa macam. Ada yang memang sistem pinjaman yang dihitung berdasarkan bunga, ada juga yang berdasarkan bagi hasil. Nah, itu juga yang jadi keunggulan kita, karena kalau produk perbankan ini kan mungkin 80 sampai 90% itu kan sifatnya kayak kredit angsuran berjangka. Artinya pinjam hari ini, cair hari ini, bulan depan sudah harus mulai ngangsur. Iya. Nah, bayangkan coba ketika orang
Baru memulai. pendanaannya untuk tanam padi misalnya kan. Iya. Pinjam hari ini, cair, Panennya bulan depan udah disuruh ngangsur. Ini benih yang ditanam aja belum tumbuh udah disuruh ngangsur gitu. Nah, jadi Belum dicangkul malah kali Bang. Nah, itu jadi salah satu ini kita coba untuk menyesuaikan membuat produk yang sesuai dengan karakteristik petani kita. Kalau mereka yang penghasilannya bisa panen bulanan, nah mungkin kita minta mereka untuk bayar menyelesaikannya secara angsuran, tapi ada juga yang berkala, ada yang 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan setahun setelah, misalnya kalau ternak lah misalnya, piara sapi misalnya kan, Iya. piara sapi, ya kan, piara berapa hari hasilnya apa kan, pasti jangka waktunya agak panjang, mau 6 bulan, 8 bulan, sapinya gemuk dijual, iya untung bener. kita bagi kan gitu. Oh, begitu. Keren sih ini. Membantu banget kan, Bang? Ya. Jadinya ya kalau Ya. untuk orang-orang yang masih baru memulai lah kan. Iya. Baru memulai Iya. itu pasti dengan banget. Tapi kalau menurut Abang ya, sebenarnya petani itu kan seharusnya sangat sejahtera, Bang. Ya, seharusnya ya, Bang ya. Ya. Apakah mungkin karena kaum oligarki yang mungkin menguasai pasar, Bang? Beberapa hal yang pernah saya tahu gitu ya. Ini pengusaha, kalau kata orang tengkulak. Yep. Mereka menekan harga serendah-rendahnya, ya kan? Setuju. Dengan harapan mereka untuk bisa menjual harga setinggi-tingginya. Apakah aplikasi ini, Bang, tidak memfasilitasi juga petani untuk dia tuh bisa tembus marketnya gitu, ciptain marketnya? Mungkin kan itu lebih bagus, Bang. Ya. Kebetulan untuk segmen bisnis ini ya, ke financial technology ini kita memang dibatasi pada aturan di mana kita tidak boleh mengelola mengelola portofolio seperti itu gitu. Jadi kita betul-betul cuma sebagai perantara gitu. Jadi dalam bisnis kita tidak diizinkan untuk punya segmen ini lain di ini yang sama. Tapi gini, berbicara yang disebutkan tadi ada tengkulak apa segala macam, itu kan imbas dari susahnya mereka ngakses modal di lembaga keuangan formal seperti perbankan. Akhirnya ngajukan ke bank ditolak, ya kan? Ngajukan ke manalah lembaga keuangan yang formal lainnya ditolak, akhirnya mereka kalau bahasa kita tuh matikan pukulannya pinjam ke tengkulak. Nah, tengkulak ini ya sangat memanfaatkan kondisi ini. Petani mau nanam, beli bibit, tidak ada uang, pinjam dengan mereka. Tidak ada pilihan lain. Tapi karena pinjam dengan mereka berlaku ketentuan. Pinjam dengan saya, tapi jual harus dengan saya, dengan kondisi apapun. Benar. Harga saya yang tentukan. Nah, kan itu. Nah, dengan hadirnya kita berharap ketergantungan para petani, pelaku usaha kecil ini terhadap tengkulak apapun namanya itu bisa lepas gitu, bisa sedikitnya. Jadi mereka punya kebebasan. Kamu beli rendah, ya saya tidak mau jual. Saya tidak ada urusan dengan ini kan gitu. Tapi kan beda kalau mereka terikat dengan tengkulak. Sudah terikat, ada uang yang dipakai kan, mereka agak ini kan. Tapi kalau misalnya Bang, petani sekarang kebutuhan mereka oke, tadi Abang bilang kan ini mungkin adalah solusi ya Bang. Ya. Tapi ada masalah kalau menurut saya pribadi Bang. Seperti ini. Misal ketika petani itu 8 bulan dia akan panen, dari mulai misalnya ya Bang ya, dia tanam 8 bulan kemudian, atau misalnya pun 6 bulan kemudian dia baru menghasilkan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dia sangat perlu juga untuk kebutuhan ekonomi mereka. Dan mungkin mereka berpikirnya tengkulak itu salah satu solusinya Bang, ya kan, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mungkin kesempatan itu sebenarnya yang lubang itu yang dimanfaatin oleh tengkulak-tengkulak untuk masuk dan mencari keuntungan yang kadang-kadang keterlaluan, ya kan, karena mungkin mereka punya modal lebih, ya kan Bang. Itu gimana mengantisipasi hal itu? Kondisi di lapangan ya seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Makanya kita hadir. Makanya setiap calon mitra kita lah, kalau kita menyebutnya kan mitra. Setiap calon mitra yang akan bekerja sama dengan kita, maka kita akan edukasi. Kita akan edukasi mereka, jangan pinjam ke tengkulak lagi, jangan ini lagi. Dengan ininya
kebutuhannya coba kita estimasi sampai betul-betul kebutuhannya tercukupi sampai masa panen. Harapannya mereka sudah tidak tidak berhubungan lagi dengan orang-orang atau ya kelompok-kelompok yang bisa merugikan mereka sendiri gitu. Jadi memang harus cari pemodal yang punya jiwa sosial tinggi juga nih Bang. Jadi gini. Iya kan? Nah, Iya nggak? jadi gini, perlu diketahui aplikasi lewat aplikasi Abang Desa ini kita tidak harus pemodal besar yang terhubung dengan kita. Artinya gini, Iya. kita bisa kalau pola ini kita nyebutnya itu kayak crowdfunding gitu. Jadi si petani A misalnya Iya. butuh 10 juta. Iya. Tidak harus dapat pemodal yang 10 juta yang untuk biaya ini, tapi bisa kita akan buka ke publik patungan bisa 50.000, 100.000 apa segala macam, terkumpul 10 juta kita salurkan. Jadi di sisi lain kita membantu petani, tapi di sisi lain kita juga menjadi sarana investasi alternatif bagi anak-anak muda, pelajar apa segala macam gitu. Bahkan kalau di Abang Desa sendiri kita tuh bisa berinvestasi lewat kita bisa dimulai dengan angka yang paling kecil, misalnya 50.000 pun kita akan terima gitu. Patungan terkumpul 10 juta salurkan. Menarik. Tergantung kebutuhan petaninya sih. Kalau ada yang butuh 3 juta, kita patungan 50.000, 100.000. Jadi tidak harus pemodal besar. Pemerintah dukung nggak pas tahu ada aplikasi ini? Dari hasil komunikasi informal dengan beberapa kepala daerah, bupati, termasuk wali kota juga kita ini ya dapat sambutan cukup inilah. Ini udah ada kantornya belum? Cukup Bang? Bang. Ada. Di mana? Kantor kita di Jalan Budi Karya nomor 7B. Ya ini mantep banget nih, di Pontianak bakalan ada startup yang ngebantu petani. Iya. Bang Adi makasih banget udah hadir di podcast. Oke, Semoga sama-sama. ini bermanfaat. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya undang lagi. Siap. Apalagi kalau nanti aplikasinya udah mulai jalan. Bang, jangan lupa subscribe dan share. Oke, Makasih Bang yuk, Adi. terima kasih. Yuk.